penderitaan kita mungkin tidak akan sama dengan penderitaan orang lain. Jadi kita jangan pernah iri akan keberhasilan orang lain. Mereka sudah melewatinya dengan berbagai macam rintangan. Mungkin kalau kita sampai seperti mereka, kita yang mungkin gak akan pernah sanggup. Salam dalam Dharma, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan seorang tamu istimewa, Ibu Periyanti. Apa kabar, Bu Peri? Luar biasa baik, ya, walaupun suara agak terganggu sedikit karena perubahan cuaca, it's okay. Mudah-mudahan bisa ngebantu ini. Oke. Ya, jadi ini ya masa pancaroba ya, jadi Ya. mulai masuk musim hujan ya, Betul. jadi agak mengganggu ya. Benar. Oke, nah jadi hari ini kan kita mau bahas topik kekuatan spiritual ya untuk menghadapi stres ya dalam hidup. Dan seperti yang kita lihat ya bahwa sekarang ini hidup agak berat gitu lah, ekonomi nggak begitu bagus ya, anak-anak muda mau cari kerja pun sulit banget gitu ya, apalagi ada AI yang gantiin manusia nih. Ya mungkin boleh sharing seperti apa nih kondisi masyarakat sekarang ini, seperti apa nih Bu Peri? Kalau kita lihat dari pasca COVID setelah selesai, memang ada beberapa perubahan yang terjadi di masyarakat. Tapi segala sesuatu kan bagaimana kita cara menyikapinya. Kalau kita sikapi dari sisi negatif, ya itu tadi. Banyak yang sulit cari kerja, banyak yang ekonominya katanya sulit. Kemudian ada beberapa, saya kalau lewat sepanjang jalan juga ada rumah misalnya untuk dijual, ya. Kemudian dari yang kelas menengah juga pemerintah juga sudah bilang bahwa kelas menengah perlahan-lahan menjadi turun. Tergerus ya? Ya, tergerus. Tapi segala sesuatu, muka bumi ini kan kehidupan manusia itu kan baik dan buruk, Ya, negatif dan positif, betul. kaya dan miskin, untung dan rugi, semuanya ada sifat baik dan sifat buruk. Positifnya apa, Bu? Positifnya, anak-anak dari sejak kecil sudah terlatih untuk belajar kebersihan. Seringkali cuci tangan, kemudian membersihkan diri, Yeah. mandi rajin, sikat gigi rajin. Untuk anak-anak yang anak-anak, kalau zaman dulu kan kadang-kadang mesti diperintah juga. Sebelum makan cuci tangan. Nah, sekarang positifnya nggak perlu lagi. Kemudian juga harus tahu, oh baju dari mana-mana, pulang ke rumah, mandi, pakai baju yang bersih. Jadi tingkat kebersihannya udah luar biasa. Dan itu bukan berlaku cuma di negara kita, negara lain juga sama. Ya, Oke. jadi untuk yang positifnya. Kemudian positifnya apa lagi, Bu? Ya seperti ini. Podcast udah mulai berjalan dengan baik, ya. Kemudian rapat nggak perlu harus datang, Yeah. bisa via Zoom. Dengan kemajuan teknologi banyak yang dipercepat. Kemudian nilai uangnya biasanya pakai bayar cash, sekarang udah pakai satu teknologi handphone, ya, yang istilahnya bayar-bayar. Kemudian yang biasanya pergi cari makan sendiri, sekarang udah ada makanan melalui GoFood misalnya, ya, atau berbagai macam lah brand-brand, ya. Terus, ya itu tadi, bagaimana cara kita menyikapinya sajalah, ya. Oke, jadi hidup jadi makin cepat ya, dan orang juga menjadi stres juga makin cepat kali ya. Begitu banyak yang pengen dikejar dalam hidup kali ya, Bu ya.
Kalau yang dikejar dalam hidup mungkin pengaruh dari sosmed juga luar biasa. Oke. Heeh. Jadi apalagi yang namanya apa tuh flexing juga mengganggu jalan pikiran dari anak-anak muda ini. Ya segala sesuatu kadang kita prihatin tapi kita senang. Di satu prihatin, ya bagaimana kalau misalnya dari mereka nggak tercapai tuh keinginannya, ya. Kemudian yang senang, oh sekarang ternyata eh, lebih banyak ya kemajuannya, gitu kan? Dua sisi lah tadi, Oke. ya negatif dan positif cara kita mandang. Kemudian juga dari tadi yang tenaga AI, Hmm. ya tenaga AI bu sekarang pekerjaan semua udah diambil sama AI. Tapi kita harus berbangga sebagai manusia. Apa yang tidak diambil AI adalah hati nurani. Oh ya, betul. Ya kan? Nggak semuanya AI hanya robot. Walaupun mereka dibentuk nanti berdasarkan gerak mimik muka, berdasarkan apa namanya gerakan-gerakan macam-macam, mereka bisa bikin. Tetapi mereka tidak bisa membikin loh hati nuraninya seperti apa. Hmm. Oke, jadi apa acara podcast ini nggak bakal digantikan ini robot ya, Bu ya? Nggak akan bisa digantikan robot. Kenapa seperti itu saya bilang? Mereka berbicara akan berdasarkan teks saja. Hmm. Tetapi kalau podcast yang berdasarkan dari hati nurani, itu akan berbeda. Cara pandangnya, cara kita mengolah sesuatunya akan berbeda. Sama ketika saya kecil. Waktu dulu saya nggak ngerti ya. Kalau dikasih bermain tentang ular tangga. Main aja kocok dadu, kemudian langkahnya satu, baru satu saya naik. Ya, tangganya tinggi itu. Udah, senang. Naik lagi, kocok lagi, ada ulernya ternyata saya harus turun. Waktu kecil saya senang menjalani. Saya tidak mengerti. Setelah kehidupan sekian lama yang saya jalani, akhirnya saya belajar dari permainan ular tangga itu. Apa Bu yang dipelajari? Dipelajari ketika baru satu langkah mendapatkan tangga yang tertinggi. Artinya apa? Baru berusaha, kemudian teng, ada yang tingkatnya langsung besar. Tapi jangan salah, di tingkat yang lebih besar juga ada tiba-tiba ular yang harus turun ke bawah. Iya, Ya, jadi kondisi apapun sebenarnya kita harus siap. betul. Ketika kita mendapatkan keuntungan berlebih, jangan tiba-tiba harus senang berlebih. Karena di depannya ada ular yang menurunkan kita ke bawah. Jadi ketika seperti kemarin lah belajar pasca COVID, ekonomi tiba-tiba merosot. Ya? Nah itulah pelajaran ular tangga yang sesungguhnya yang ternyata itu berguna ketika setelah pasca COVID. Oh ternyata pelajaran kehidupan ini ya. Kita nggak sadar apa yang kita jalankan pada saat kita kecil nih. Belajar kita kecil ternyata itulah didikan dari para leluhur tentang kehidupan. Iya, betul. Jadi ibarat roda kereta ya, kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Dan ya, dan seperti juga yin dan yang ya. Jadi Betul. nggak bisa kita nggak bisa hanya mau salah satu sisi gitu ya, Bu. Iya, harus menerima dua-duanya. Maka itulah kita harus menciptakan kekuatan kita sendiri. Kekuatan tentang apa? Kekuatan tentang keyakinan. Kekuatan akan sila. Kekuatan kan sila juga moral kan? Betul. Ketika moral sudah berjalan dengan baik, maka attitude kita akan berubah menjadi baik. Ketika attitude kita sudah berubah menjadi baik, maka segala sesuatunya kita sudah bisa menerima. Menerima. Oh, ini lagi buruknya. Oh, ini lagi baiknya. Segi negatif, segi positif. Kita akan bisa menyeimbangkan kehidupan itu. Oke, jadi kita perlu memiliki keyakinan ya terhadap sila itu sendiri. Dan selain itu apa lagi, Bu? Keyakinan yang perlu kita miliki. Banyak tentunya. Tapi nggak mungkin kita akan kupas terlalu
banyak ya. Jadi satu adalah saya yang gampang-gampang aja untuk para pemirsa. Sebenarnya ketika kita sudah mempunyai keyakinan, keyakinan itu luas loh, Effendi. Oke. Untuk sisi keyakinannya dari mana yang akan kita bahas. Ya, keyakinan pada diri kita untuk percaya bahwa kita bisa bangkit dari keterpurukan, itu juga satu keyakinan. Ya, kemudian kalau keyakinan pada kekuatan di sekitar kita, misalnya teman-teman yang membantu saling support kalyana mitra, ketika ketika kita patah semangat, ya, itu juga satu kekuatan, ya. Kemudian apalagi keyakinan bahwa kita itu terus akan bisa maju ke depan. Yang penting kita mempunyai moral yang tidak menyakiti. Lalu apalagi yang kita bisa dapat? Dengan keyakinan yang penuh, kita terlahir sebagai manusia, mempunyai kelebihan dari tangan, kaki, seluruh tubuh yang kita bisa manfaatkan untuk membuat satu perbuatan baik yang bisa kita bawa nanti. Bawa nanti kemana, Bu? Dalam agama Buddha kita akan tumimba lahir, benar? Ya, kecuali kalau sudah mencapai kesucian ya, Bu. Ya, kalau bicara tentang kesucian lebih lain lagi konteksnya. Kita akan bawa, ya, untuk tumimba lahir yang berikutnya. Kekuatan pikiran, tenaga yang kita ada sampai saat ini, berapa lama umur manusia? Jarang yang bisa mencapai 100 tahun. Bisa. Makanya, kalau kita punya keyakinan dalam satu hari saja mempraktikkan sila benar-benar, itu kita sudah melampaui hidup 100 tahun. Benar? Yang penting adalah kita berbuat yang sekarang, yang terbaik yang sekarang, yang kita dengan penuh masih utuh nih kondisi badannya. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai apa? Kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Oke. Kan hidup kita pilihan. Kita mau bahagia, kita mau menderita, siapa yang menentukan, Effendi? Diri kita sendiri. Betul. Benar tidak? Orang pikir kita menderita tetapi kita bahagia. Kita bisa mengkondisikan diri kita untuk sisi negatif dan sisi positif. Kita tidak pernah berubah. Biar orang lain menilainya seperti apa, tetapi kita berjalan dengan kesadaran diri kita sendiri. Kita tidak terpengaruh dengan situasi kanan kiri. Maka kita bahagia nggak? Bahagia. Nah, bahagia setiap saat. Tetapi kalau misalnya kita berada di posisi tertinggi, orang ngomong seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, kita terkondisi dengan mereka. Penderitaan nggak yang ada kita? Penderitaan. Nah, bagaimana kita bisa menanggapi bahwa diri kita sebenarnya bahagia atau tidak? Jadi kepentingannya adalah meningkatkan keyakinan akan diri kita yang hidup sebagai manusia tidak akan lama dengan tubuh kita yang ada sempurna, pikiran yang berjalan sempurna. Apa yang kita bisa perbuat untuk mencapai kebahagiaan kita, kita yang menentukan sendiri. Jadi jangan kita melihat untuk sisi luar. Keadaannya seperti ini, seperti ini. Yang penting adalah kekuatan diri kita, keyakinan diri kita bahwa ini semua sementara. Sifatnya sementara. Yang penting kita mempunyai kebijaksanaan untuk terus bangkit dan semangat. Ya, jadi mestinya orang hidup optimis gitu ya. Ya, Jadi perubahan jangan
selalu dikonotasikan dengan negatif gitu kan. Betul. Artinya bahwa kondisi ya bisa dan seringkali juga bisa berubah menjadi lebih baik kan. Ya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya adalah membuat kita hal yang baik. Segala perubahan kita berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita juga menyikapinya positif. Segala kejadian yang ada berarti itulah tempat kita untuk bertumbuh. Segala rintangan justru tempat kita untuk bertumbuh. Saya umpamakan seperti ini, Effendi. Ketika kita memutuskan untuk menaiki mungkin Gunung Rinjani lah, ya, Gunung Rinjani. Kita sudah tahu nih, oh akan ada jalan berbatuan, oh akan ada jalan yang licin, oh akan ada jalan yang kerikil, dan itu sudah diceritakan dari permulaan kita ingin menaiki gunung misalnya. Nanti akan ketemu loh seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena kita belum pernah menaiki gunung itu, maka tapi kita sudah mendengar ceritanya, kita sudah siap-siap bukan? Ya, Tentu kita siap-siap, karena kita sudah mendengar nih ceritanya. Apa yang kita siapkan? Mungkin senter, jas hujan, ya, kemudian korek api misalnya, ataupun apapun lah yang untuk persiapan kita untuk mendaki gunung, karena kita sudah mendengar. Ketika kita sudah mulai mendaki gunung, terkadang apa yang diceritakan yang setelah dia melewatinya, terkadang rintangannya akan berbeda. Ya, ternyata tidak hujan, tapi panas yang luar biasa. Dan kita tidak siap. Kita siapnya hanya membawa baju yang tebal, jas hujan. Kita lupa membawa bahan-bahan katun yang istilahnya. Karena teriknya matahari yang begitu amat sangat misalnya. Kemudian kita akan berpikir, loh, kemarin yang saya dapat pelajarannya bukan seperti itu loh. Maka saya taunya cuma bawa semuanya yang untuk dingin ini. Ternyata saya harus kepanasan. Kok saya menderita ya? Itulah dharma yang kita harus pelajari. oke. Jadi mestinya orang itu menyikapi hidup dengan positif gitu ya. Betul. Siap dalam segala hal. Yang sulit bagi orang, belum tentu sulit bagi kita. Yang sulit bagi kita, belum tentu sulit bagi orang lain. Benar kan? Betul. Maka disebutkan bahwa penderitaan kita mungkin tidak akan sama dengan penderitaan orang lain. Jadi kita jangan pernah iri akan keberhasilan orang lain. Mereka sudah melewatinya dengan berbagai macam rintangan. Mungkin kalau kita sampai seperti mereka, kita yang mungkin gak akan pernah sanggup. Maka berbeda. Segala sesuatu kita menyikapinya lah, Randy. Betul. Nah, tadi Ibu bilang menemukan kepercayaan kepada diri sendiri itu caranya gimana? Menemukan kepercayaan pada diri kita sendiri. Kita jangan lupa, tadi yang saya sudah bilang, kita terlahir sebagai manusia itu luar biasa. Benar tidak? Nah, Buddha aja menyebutkan itu udah luar biasa untuk terlahir sebagai manusia itu nggak semua makhluk bisa dapat loh. Lahir sebagai manusia itu merupakan satu pintu gerbang mau ke atas atau ke bawah. Ya kan? Kita sudah istimewa lahir sebagai manusia. Mempunyai fisik yang istimewa. Maka kita harus yakin pada Buddha Dharma dan Buddha yang sudah pernah mengalaminya. Kita bersyukur tidak mengalami seperti yang Buddha alami sampai begitu parah. Ya, kita bersyukur sekali loh. Dan keyakinan itu kita tumbuhkan bagaimana? Yakin kita pada Buddha Dharma itu udah harus melebihi dari siapapun juga.
untuk menimbulkan keyakinan itu, tadi yang saya sudah bilang, tidak semua orang mendapatkan penderitaan yang sama. Kita bersyukur hanya mendapat yang seperti ini. Ya. Terus kemudian apa lagi? Bersyukur lagi. Nah, jadi pintunya apa? Saya mengucap bersyukur, 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 bersyukur. Keyakinan itu tumbuh dari rasa syukur yang kita miliki. Oke, betul. Kalau kita tidak bersyukur, tidak akan pernah dapat apapun juga. Segala sesuatu kita akan pernah merasa kurang. Kurang terus dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Yang penting adalah kita bersyukur. Maka seluruh pemuka agama dimanapun juga akan berbicara hal yang sama. Yang penting intinya apa sih, Bu? Bersyukur saja. Apapun itu adalah karma baik yang kita terima. Ya. Kalau misalnya, oh saya nggak terima, Bu. Hidup saya ternyata susah gini-gini. Loh, kamu harus terima. Ketika kamu bisa menerima apa adanya diri kamu yang sesungguhnya, maka kehidupan akan meningkat kembali. Benar nggak, Effendi? Benar. Ketika kita sudah bersyukur, kita sudah menaiki gunung yang tadi ternyata panas terik kok ya. Kenapa saya bawanya mantel? Kenapa kok saya bawanya jas hujan? Tapi ketika kita lagi berbicara, oh ya nggak apa-apa lah. Saya malah bersyukur, saya sudah melewati dari base pertama ke base kedua. Di gunung kan biasanya ada ya. Itu kan saya bersyukur. Bersyukur juga saya sudah menaiki base kedua. Jadi tidak ada penderitaan untuk naik base ketiga, saya sudah senang hati. Nah, seperti itu istilah untuk cerita-ceritanya, Effendi. Oke, berarti Bu Peri ini pernah panjat gunung berarti ya? Kalau secara ini belum pernah. Cuman kalau ngikuti jalan pramuka dulu, ya kadang-kadang harus ke sini, ya sudah gitu. Oke. Jadi itulah pelajaran yang bisa kita pelajari. Tapi tadi kemudian ada kedua adalah keyakinan terhadap Kalyanamita ya. Nah, jadi gimana tuh? Kita bisa mendapatkan Kalyanamita itu caranya gimana? Nah, ada persamuan. Betul? Ada. Kita belajar. Sangga itu luar biasa loh. Mereka punya persamuan sangga yang istilahnya seluruh dunia pun ada. Ya, kita belajar dari mereka. Kemudian Kalyanamitra, kalau kita yang rajin ke wihara, maka kita akan mendapat persamuan yang baik. Persamuan umat yang baik. Dan ini yang saling menguatkan kekuatan kita. Kita tidak sendiri. Menghadapi segala sesuatu nggak sendiri. Coba kalau kita nggak punya persamuan Kalyanamitra. Ketika kita menderita, wah kok kayaknya kita menderita sendiri ya. Orang lain oke-oke aja. Benar nggak? Benar. Ketika kita datang ke wihara setiap minggu, mendengarkan Dhamma Desana daripada para penceramah dan pembicara yang hebat-hebat. Ya, kita pasti mendapatkan satu yang kita bisa bawa pulang. Coba kalau kita tidak punya Kalyanamitra, kita nggak punya pertemanan secara spiritual dengan teman-teman yang satu keyakinan, lemahlah kita. Segala sesuatu kita nilainya pasti negatif, tidak ada pernah positifnya. Ketika kita punya teman-teman yang Kalyanamitra, mereka akan bercerita begini, mereka akan bercerita begitu, mereka mempunyai teman ini, mereka akan mempunyai teman itu. Yang kita dapat apa? Bersyukur sekali saya ya. Ternyata saya tidak seperti mereka. Ternyata saya lebih bersyukur. Hari ini tidak sakit. Ya, hari ini keluarga saya aman sejahtera.
Jadi bersyukur segala sesuatunya. Itulah yang menguatkan ketika kita punya teman kalyana mitra. Nah, tapi apakah misalnya wihara sudah cukup nggak melakukan atau menyediakan sarana supaya orang-orang bisa bisa berkumpul, bisa berteman satu sama lain? Menurut saya untuk wihara sekarang ini udah luar biasa. Ya, wihara kan tiap kali kan juga ada yang namanya misalnya apa? Yang kalyana mitra ya maksudnya untuk apa tuh? Misalnya ada pelayanan duka, Ah, ya. ya kan? Kemudian ada lagi pelayanan ke apa? Rumah sakit, ya. Kemudian ada lagi untuk membantu konseling pada saat keadaan misalnya rumah tangga ya bermacam-macam lah, gitu kan? Nah, itu kan sudah ada. Kalau kita menyikapinya dengan segi positif, itu sudah cukup sekali. Banyak. Dari mana kita mau menentukan sisinya kita? Kita mau berkecimpungnya di mana? Jangan kita hanya datang ke wihara, kemudian datang mendengarkan dharma pun lolos kanan kiri kita nggak tahu, datang ke wihara cuman hanya mempunyai teman yang untuk bergosip pria misalnya, ya, kemudian menyebarkan berita yang tidak benar. Apa yang kita dengar dari sebelah kemudian kita sampaikan ke teman, kemudian kita menjadi sumber masalah, kan bisa juga. Bisa, betul. Nah, kita yang ngebentuk diri kita, keyakinan kita yang ngebentuk diri kita, Effendi. Jadi, keyakinan kita dulu bahwa kita sudah berada di jalan yang benar. Karena keyakinan kita sudah di jalan yang benar, ketika kita ke wihara pun, kita akan mencari sumber kebenaran. Kebenaran dari mana? Dhamma desana yang para pembicara sampaikan, kita akan mendapatkan. Kemudian dari dapat, kita akan sharingkan ke keluarga kita. Dari keluarga kita akan menceritakan lagi ke tempat yang lain. Jadi duta-duta dharma kecil-kecil inilah yang sebenarnya berguna. Coba bayangkan, kalau kita tidak ke wihara. Gak dapat apa-apa loh. Senin sampai Jumat sampai Sabtu hari Minggu kita ke wihara mendengarkan dharma sedikit. Kita menyampaikan kepada keluarga kita yang tidak berkesempatan untuk hadir. Penyambung sebagai duta dharma. Itu udah luar biasa. Jadi seginya adalah keyakinan, mensyukuri, kemudian tempat kita untuk wihara adalah tempat kita untuk menerima kembali persamuhan itu, ya. Kemudian dengan teman-teman yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, itulah kekuatan sebenarnya. Ya, tapi alangkah bagusnya ya. Maksudnya kalau wihara itu kegiatannya banyak gitu loh, ya. Mungkin banyak perkumpulan hobi misalnya ya. Mungkin olahraga, mungkin kesenian ya. Ya, mungkin selain dharma, mungkin itu juga bagus ya, Bu ya. Banyak sebenarnya. Banyak. Cobalah kita lihat dari wihara-wihara yang di sekitar kita, ya. Mereka kan banyak sekali, banyak berbagai macam, ya. Cuma, nah ini dia, mau nggak kita ikut berkecimpung di dalamnya? Itu. Terkadang kan ada yang, enggak lah, saya nggak punya waktu. Waktu itu bagaimana cara kita memanage saja. Apalagi kalau buat ibu rumah tangga katanya, nggak bisa. Saya mesti urus anak, urus suami, urus mertua, urus orang tua. Saya ke wihara aja mendengarkan ceramah ini, udah Amitabha. Iya, Amitabha sekali. Kalau hanya seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting, yang kita dapat ceritakan kembali di rumah, berpraktik apa yang kita dapat. Jangan kita mendengarnya cuma sendiri. Baik untuk diri kita sendiri. Tidak ada bergunanya.
Kalau memang harus ngurus mertua, ngurus orang tua, sambil mengurus mereka, kita sebagai penyambung dharma. Ceritakan, tadi ini loh yang saya dapat dari wihara. Ceritakan. Ketika mereka mempunyai kesempatan untuk mendengar saja, dan mereka sudah merasa, oh ternyata bagus ya, itu kita sudah menjadi penyambung dharma yang baik. Ketika kita sudah menjadi penyambung dharma yang baik, ingat bahwa dana yang paling mempunyai berkah adalah dana. Jangan. Nah, sekelompok kecil saja kita sudah menjadi penyambung dharma. Betul sih. Jadi kadang ada pepatah Cina bahkan mengatakan bahwa kalau kita mengajarkan ke orang, malah kita menguasai jauh lebih baik karena kita mengajarin. Iya, karena kita akhirnya mau belajar. Itu pun sama. Seperti cerita pada zaman Buddha, dulu juga ada kan, Anantapindika mempunyai satu anak laki-laki yang dia tidak pernah mau mendengarkan dharma. Akhirnya Anantapindika juga memberi uang kan. Ayo saya beri kamu uang kalau kamu bisa menceritakan dharma yang sudah tadi Buddha ceritakan. Maksudnya dharma yang sudah Buddha babarkan, kamu ceritakan kembali ke saya. Nah, akhirnya apa? Karena berkali-kali dia mendengar, dia lupa, dia datang lagi ke wihara supaya benar, dia lupa lagi. Sampai apa? Sampai akhirnya dia bisa belajar untuk lebih mendengarkan dharma. Sama seperti tadi. Ketika kita mau membicarakan dharma yang tadi kita ulang, lupa, ke wihara lagi. Ya kan? Nah itulah lama-lama belajar, pintu gerbangnya. Tidak ada lumpur, tidak muncul teratai. Betul, betul. Ya, memang yang saya tahu ada sebuah sutta ya, bahkan yang dituliskan oleh umat awam ya, kalau nggak salah itu yang Bu Peri ceritakan tadi. Betul. Iya. Nah, ya memang cerita Bu Peri ini, wah, ini mengalir terus ya, dan wah, begitu enak didengar. Ya, cuman hanya waktu yang akan memisahkan kita. Nah, tapi kalau untuk anak-anak Buddha yang sedang menghadapi masalah hidup ini, apa yang bisa Bu Peri sampaikan pada mereka di sana? Anak-anak, hidup itu kan sebenarnya merupakan gambaran ketika kita masih sekolah. Ya, sama. Ketika kita masih SD, kemudian kita belajar kena matematika. Waduh, susahnya luar biasa. Tetapi kita mau belajar. Itulah ujian sebenarnya dalam hidup. Ketika segala sesuatu nggak sesuai rencana kita. Itulah matematika yang sedang kita hadapi. Kemudian matematikanya selesai nggak? Selesai pelajaran gurunya dalam 1 jam. Hidup juga demikian. Ketika kita menghadapi masalah, tidak bisa menghadapinya, cari para bijaksana untuk bantu menyelesaikan. Tapi masalah itu percayalah akan selesai dengan sendirinya ketika jamnya pun sudah waktunya selesai. Jangan patah semangat, terus berjuang, mendengarkan dharma lebih rajin, belajar juga lebih rajin, segala sesuatu akan terkondisi dengan baik. Oke, wah, bravo. Ya, luar biasa. Ya, kita sampai juga pada penghujung acara. Mohon teman-teman like dan subscribe ya pada channel Budayana TV. Terima kasih untuk perhatian Anda. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Budaya. Namo Buddhaya.